سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setan dalam mengelabui mangsanya dari kalangan manusia sangatlah licik. Dia akan menjual kesesatan dengan casing yang indah dan menarik. Bahkan tak jarang mereka menggunakan agama sebagai umpan. Seperti ada di masyarakat kita yang menjamur kembali akhir-akhir ini, yakni dukun yang berkedok kiai atau ustadz. Dia memakai kostum layaknya seorang yang alim atau berilmu agama, tapi sebenarnya dia adalah dukun. Nah, agar kita tidak tertipu dengan tipuan yang seperti ini, yang bisa mengakibatkan rusaknya iman dan akidah kita, mari kita kenali ciri dukun yang mengaku sebagai ustadz. Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah dalam kitab As-Surimul Batar fi Tasadal li Saharati Al-Aysar menjelaskan ada 13 ciri dukun yang dengannya kita insya Allah tidak akan terkecoh. Berikut ini kami paparkan untuk Anda. Pertama, menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Khusus dukun di komunitas Jawa biasanya juga menanyakan hari lahir beserta wetonnya, seperti Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan seterusnya. Kedua, meminta benda yang mengandung jejak pasien, seperti baju pasien, peci, sapu tangan, kaos, dan lain-lain. Ketiga, meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kadang darahnya dilumurkan pada bagian tubuh yang sakit atau kadang dibuang di lokasi tertentu. Di Jawa dan di sejumlah daerah di tanah air biasa yang diminta ayam cemani, yaitu ayam dengan warna kulit yang serba hitam. Keempat, menuliskan raja-raja. Raja biasanya merupakan sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang terpenggal, membentuk suatu gambar yang dipercaya sebagai penyembuh, sebagai kesaktian, keselamatan, bahkan pengasihan. Bentuk dan jenis hurufnya pun bermacam-macam. Kelima, membacakan mantra atau raja yang tidak difahami maknanya. Sebagian bisa dibaca dan ada yang hanya berupa huruf saja. Ada yang terkumpul seperti bulatan, kotak, segitiga, dan semacamnya. Metodenya ada yang dicampurkan air putih untuk minum atau mandi. Biasanya mereka membacakan mantra pada benda tertentu, seperti yang sering menjadi objek adalah air atau minyak. Lalu mereka meminta pasien untuk meminum air atau menggunakannya untuk mandi dan mengoleskan minyak itu ke badan. Keenam, memberi pasien kantong berisi tulisan, nomor-nomor atau simbol-simbol tertentu. Ada yang disuruh dimasukkan ke dalam dompet, dikalungkan, ditaruh di bawah bantal atau kasur. Nah, di antara raja-raja yang ada biasanya juga menggunakan tulisan Arab, bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ketujuh, meminta pasien untuk menyendiri di kamar yang tertutup, yang tidak terkena sinar matahari dalam jangka waktu tertentu, yang biasa disebut bertapa atau pati geni. Kedelapan, meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama biasanya 40 hari. Sudah pasti selama itu pula dia tidak akan sholat. Kesembilan, memberi pasien benda tertentu yang harus dikubur di tanah. Kesepuluh, memberi pasien kertas untuk dibakar sebagai wewangian. Ke-11, komat kamit membaca jampi-jampi mantra yang tidak dipahami maknanya. Ke-12, kadang sebelum ditanya ia akan memberitahu nama pasien, daerahnya, dan masalah yang sedang dialami. Ke-13, menulis huruf-huruf yang terpotong pada kertas atau suatu wadah, kemudian meminta pasien melarutkan tulisan itu dengan air, kemudian memintanya untuk meminumnya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah menutup penjelasan di atas dengan nasihat yang tegas.
Jika Anda tahu bahwa seseorang itu adalah dukun atau penyihir atau peramal, walau berpakaian kiai ataupun ustadz, maka jauhilah segera. Jika tidak, Anda bisa terancam dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kafir atau ingkar terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad. Semoga Allah menjaga akidah kita dan menjauhkan kita dari segala tindakan kesyirikan sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab.